pujian bersama. Mengangkat pujian kita, terima sukacita surga. Sebab Tuhanlah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab Kaulah kekuatanku Tuhan. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Kita mengatakan bersama, haleluya, haleluya, Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. You
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita kembali beribadah bersama pada sore hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita merasa diberkati karena Tuhan Yesus baik. Dan ini adalah bulan yang baru, di awal Oktober kita percaya bahwa penyertaan Tuhan juga akan terus menyertai saya dan saudara. Dan mari sebelum kita beribadah, kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur Bapa bahwa Kau boleh menyertai setiap kami, baik yang beribadah di tempat ini ataupun yang di rumah secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu, urapan-Mu, hadirat-Mu ada bagi setiap kami. Pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kemuliakan Engkau, amin. Kemuliakan nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, nama-Mu Tuhan, mulia Tuhan, nama-Mu besar
Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kebaikan-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan, masih kami rasakan hingga hari ini. Kami mau memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di tempat ini, mari kita meninggikan Dia. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Engkau baik Tuhan, sebab Engkau dimuliakan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan, sebab nama-Mu besar, dan layak dipuji. Kami mau memuliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name. Kami memuji-Mu, praises to Your name. For Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great and worthy to be praised. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan itu baik, amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Saya percaya orang-orang yang diberkati Tuhan pasti mukanya penuh dengan sukacita. Mari gak usah salaman, tapi kita kasih senyum yang terbaik buat keluarga kita, buat orang yang di sebelah kanan kiri kita. Kita mau percaya bahwa kebaikan Tuhan masih terus sama, amin. Saya mau setiap kita mengangkat tangan kita, dimanapun kita berada, kita mau berkata, Tuhan, ku mau bersyukur buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Kasih
hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab padamu Tuhan, padamu hatiku percaya Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pergi. Haleluya. Kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu kami mau selalu percaya Kaulah menara, kota perlindungan kami. Mari yang bersuka cita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan berubah Tuhan. Itu yang kami percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan menyertai setiap kami. Bumi boleh bergoncang, apapun boleh terjadi, tapi kami percaya dengan iman Kaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih haleluya. Sekali lagi, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setia, oh, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kami percaya dengan iman kami Tuhan bahwa kasih setiamu takkan pernah pergi bagi setiap kami Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan kami. Itu yang akan membuat kami semakin percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan.
untuk menguatkan kami melewati segala hal yang terjadi Tuhan. Sebab Engkau setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, amin. sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Engkau satu-satunya Kau satu-satunya pengharapan kami.
Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang begitu murah hati bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara kami Tuhan. Tidak hanya tubuh kami Tuhan, tidak juga jiwa kami saja Tuhan, tapi juga roh kami Tuhan. Engkau memelihara kami secara utuh dan kami bersyukur Tuhan. Termasuk dalam kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh beribadah dimanapun kami berada pada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun Tuhan atas kami semua yang Kau pilih untuk melayani pada hari ini Tuhan, maupun atas jemaat-Mu, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun Tuhan. Roh Kudus, mari Tuhan, Kau kuasai kami berbicara Tuhan kepada kami semua Tuhan. Sebab tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa pengurapan-Mu Tuhan, semua ini hanya jadi pidato yang tidak memberi dampak apa-apa Tuhan. Tapi ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, Engkau mengubahkan hati dan pikiran kami menjadi semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut kehadiran-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, dimanapun saudara berada pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah sekali, karena firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang memberikan kita arahan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, kemana kita harus bergerak, bagaimana kita bersikap dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita mengikuti hanya naluri manusiawi kita yang berdosa ini, maka kita akan tersesat saudara. Atau kalau kita mengikuti kondisi dari dunia, kita akan tersesat. Hanya firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita. Firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudara. Orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri dan lain sebagainya. Disebutkan di 2 Timotius 1 saudara, disebutkan mereka akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi mengetahui apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan memberikan kita pengajaran, Tuhan memberikan contoh-contoh melalui peristiwa-peristiwa. Tuhan juga memberikan contoh-contoh melalui tokoh-tokoh, melalui karakter-karakter dalam firman Tuhan. Ada karakter contoh yang jelek, yang tidak yang supaya kita tahu itu tidak boleh kita ikuti, tapi ada juga contoh-contoh yang baik yang menjadi teladan bagi kita. Nah, pada hari ini kita mau melihat satu tokoh di Alkitab yang disebut tokoh ini mendapat gelar anak penghiburan, the son of encouragement. Orang yang memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi semangat kepada orang lain. Nama orang ini adalah Barnabas. Ya, gambar yang ada di sini tentunya hanya ilustrasi. Ya, kita tidak pernah tahu wajah Barnabas sesungguhnya seperti apa. Ini hanya sebuah ilustrasi. Nah, Barnabas, siapakah Barnabas ini? Nah, nama Barnabas mungkin tidak seterkenal Rasul Petrus, ya, Rasul Paulus, para penulis Injil, ya, para penulis buku-buku lain dalam Alkitab. Mungkin namanya tidak terlalu terkenal, tidak terlalu dikenal. Namun sesungguhnya tokoh ini berada di balik orang-orang yang besar yang namanya saya sebutkan tadi. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24a, bagaimana Alkitab membuat rangkuman kesimpulan dari tokoh ini. Alkitab berkata bahwa Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Baik di sini menggunakan kata agathos, juga memiliki arti murni dalam motivasinya, dan memiliki arti juga murah hati. Dalam bahasa Indonesia masa kini menggunakan terjemahan Barnabas ini adalah orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah serta sangat percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau melihat bagaimana seorang Barnabas, seorang yang disebut the son of encouragement, seorang yang disebut anak penghiburan, seorang yang disebut oleh Alkitab baik, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari, dan biarlah ini menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama kali nama Barnabas disebut di Kisah Para Rasul pasal 4, saudara.
Dikatakan ayat 36 dan 37 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Konteksnya pada saat itu, saudara-saudara, ini adalah jemaat mula-mula. Ya, mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam kondisi yang sama sekali tidak nyaman karena tekanan dari sesama bangsa mereka, bangsa Yahudi, dan juga dari bangsa yang menjajah mereka, Romawi. Jadi mereka hidup dalam persembunyian, mereka hidup tidak dalam kebebasan seperti kita beribadah saat ini, saudara. Dan itu mempengaruhi juga kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi sulit untuk berjual beli barangkali, untuk mendapatkan makanan menjadi kesulitan, saudara. Dan apa yang mereka lakukan, mereka saling berbagi, saudara. Apa yang Alkitab mengatakan, gaya hidup mereka, apa yang mereka miliki tidak menjadi milik mereka sendiri, tapi mereka juga membagi kepada orang lain. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka untuk bisa dibagikan kepada yang lain. Nah, kemudian masuklah di ayat ini, saudara. Demikian juga dengan Yusuf yang disebut Barnabas. Dia menjual ladangnya, dikatakan di situ, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Inilah karakter yang pertama dari seorang yang dikatakan baik, penuh Roh Kudus, dan percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman, dia dalam kehidupan sehari-harinya, dia menunjukkan satu sikap hidup yang murah hati, yang tidak takut untuk berkorban bagi pelayanan. Ya, mungkin ladang ini diperoleh Barnabas tidak dengan mudah, saudara-saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi dia, tadi dikatakan salah satu karakternya dia adalah penuh dengan Roh Kudus, maka dia tidak mengeraskan hati, dia meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, masih di ayat ini dikatakan nama Barnabas ternyata Yusuf, saudara. Ya. Jadi nama aslinya adalah Yusuf. Barnabas itu panggilan, Barnabas itu gelar, ya, panggilan yang diberikan oleh rasul-rasul. Bayangkan yang memberi panggilan ini rasul-rasul. Para rasul seperti Petrus, ya, 12 murid Yesus. Yudas sudah digantikan oleh Matias. Mereka lah yang memberikan gelar atau panggilan kepada Yusuf ini Barnabas. Tentu ada alasan, saudara. Kalau seseorang sampai diberi gelar anak penghiburan, berarti memang dalam kehidupannya sehari-hari Barnabas ini merupakan seorang yang selalu menghibur, orang yang selalu menguatkan, orang yang selalu memberi semangat. Ya, mungkin saudara-saudara bisa mengingat, saudara-saudara, ada orang-orang yang ketika saudara spend time with them, saudara bersama dengan mereka, mungkin makan, mungkin ngobrol dengan mereka, saudara merasa ada satu energi yang terbangun, saudara merasa bersuka cita, saudara merasa roh Anda dikuatkan, saudara. Dan saya juga senang berada di lingkungan seperti itu, dan saya selalu rindu untuk bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang seperti ini, saudara. Sebaliknya ada orang-orang yang ketika kita menghabiskan waktu bersama dia, kita merasa itu semua tidak berguna, bahkan energi kita terserap. Nah, Barnabas adalah seorang yang selalu memberikan energi. Dia adalah seorang yang selalu memberikan semangat, saudara-saudara. Dan kemurahan hati Barnabas tidak hanya ditunjukkan dengan memberikan uang atau harta benda, saudara-saudara. Kita melihat kelanjutan dari bagaimana Alkitab mencatat Barnabas. Ini selanjutnya di Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Ini adalah kedua kali nama Barnabas ini muncul di Alkitab. Dikatakan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia. Saudara tahu kondisi saat itu, murid-murid Tuhan, para pengikut Kristus yang disebut Kristen, ya, kata Kristen sebetulnya ejekan buat mereka yang ikut Kristus. Mereka dalam tekanan, dan salah satu yang menekan, mengejar mereka namanya Saulus, saudara. Ya, dan Saulus ini dia menangkap orang-orang Kristen, dan mungkin salah satu target operasinya mungkin adalah Barnabas, saudara. Ya, karena Barnabas dari orang yang biasa,
percaya, kemudian dia mendapatkan kepercayaan sampai dia menjadi rasul dan nabi juga, saudara-saudara ya. Jadi dia mungkin menjadi salah satu sasaran dari Saulus, sampai satu ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, saudara tahu ceritanya, dan Saulus berubah 180 derajat menjadi pengikut Kristus. Namun ketika Saulus yang baru bertobat ini mau menggabungkan diri kepada murid-murid tidak terima, saudara, tidak berani menerima dia ya, karena ini kan jangan-jangan ini trik, ya, jangan-jangan ini jebakan dari Saulus untuk bisa mendapatkan langsung ke core-nya, ke tim inti dari para pengikut Kristus ini, saudara. Jadi dengan penuh kecurigaan mereka tidak mau menerima Saulus. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang yang disebut anak penghiburan, seorang yang disebut the son of encouragement, dia memberi semangat, dia memberi kesempatan kepada Saulus, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, seorang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan beriman, dia adalah seorang yang memberikan kesempatan, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kesempatan kedua, seperti Saulus ini, saudara ya. Mungkin dia adalah bawahan kita, mungkin dia atasan kita, mungkin dia rekan sepelayanan kita, mungkin dia istri kita, mungkin dia anak kita, orang tua kita, suami kita. Selalu ada orang-orang yang butuh untuk diberi kesempatan kedua, walaupun masa lalunya jelek, saudara. The son of encouragement, orang-orang seperti Barnabas adalah orang-orang yang selalu memberi kesempatan. Mari kita melihat karakter Barnabas yang ketiga melalui perjalanan misi yang mereka lakukan, saudara. Ya, kita akan melihat, saya baca sedikit-sedikit saja dalam pasal 11 ayat 30 dikatakan Barnabas dan Saulus, ya, mereka pergi. Pasal 12 ayat 25 dikatakan Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Di pasal 13 ayat 1 dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saudara-saudara, urutan penyebutan nama itu ada maknanya, saudara. Ya, bahwa Barnabas selalu disebutkan sebelum Saulus itu memiliki makna bahwa Barnabas berada di posisi yang lebih tinggi. Barnabas adalah seorang pemimpin, Barnabas adalah seorang yang dituakan, yang lebih dihormati, dianggap lebih senior, saudara. Ya, saudara bisa mengecek hal ini dalam bagaimana Alkitab mencatat 12 murid Yesus. Ya, di kitab-kitab Injil maupun di kisah para rasul, saudara akan menemukan bahwa Petrus selalu disebutkan pertama kali. Ya, Simon Petrus, dan yang terakhir selalu disebutkan Yudas, saudara-saudara. Jadi urutan penyebutan nama menunjukkan senioritas, menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan menunjukkan siapa pemimpinnya. Dari 3 ayat yang saya tampilkan ini, saudara, saudara bisa melihat bahwa Barnabas selalu disebutkan lebih dulu dari Paulus. Ya, Barnabas adalah senior, dia yang mengajak Paulus, saudara. Nah, suatu hari Barnabas dan Saulus diutus oleh Roh Kudus untuk pergi ke Siprus. Dan dari Salamis mereka pergi ke Pafos. Di Pafos mereka bertemu dengan gubernurnya, saudara ya, kisah ini. Dan mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari kisah ini. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Perhatikan, Barnabas dan Saulus ya. Yang dipanggil Barnabas, Saulus mengikuti, saudara, karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun
dia. Dan karena peristiwa yang spektakuler ini saudara, ayat berikutnya menyebutkan gubernur ini menerima Yesus, dimenangkan. Ya. Nah, tapi saudara perhatikan di sini bahwa Roh Kudus tidak memakai Barnabas, saudara. Yang dia pakai Saulus. Dan ini adalah pertama kali Alkitab mencatat nama Paulus. Dan sejak peristiwa ini Alkitab selalu mencatat Saulus dengan nama yang baru, yaitu Paulus, saudara-saudara. Dan sejak peristiwa ini pula nama Paulus selalu disebutkan lebih dahulu daripada Barnabas, saudara-saudara. Saya mencuplik beberapa ayat, misalnya di Kisah Rasul 13 ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar. Saudara perhatikan urutannya sudah berubah, saudara-saudara. Sejak peristiwa di Pafos tadi, saudara. Pasal 13 ayat 43, banyak orang Yahudi mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Sekarang yang diikuti Paulus dan Barnabas, bukan Barnabas dan Saulus lagi, saudara. Ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas. Ya, saya berikan 3 contoh lagi. Orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan, ya, dan menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas. Pasal 13 ayat 51, akan tetapi Paulus dan Barnabas. Pasal 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas, saudara. Kepemimpinan berubah, saudara. Ya, di pasal 14 ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Dan di pasal 15 ayat 36, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota. Dan selanjutnya Bapak Ibu melihat di pasal 15 ayat 36 ini dikatakan Paulus, dia mengajak Barnabas. Jelas bahwa kepemimpinan berubah. Saudara bayangkan seseorang yang menjadi mentor Barnabas, dia membesarkan Saulus, dia menerima Saulus, namun tiba-tiba Roh Kudus memakai Saulus. Dan bagaimana sikap hati Barnabas, saudara? Dia tidak menjadi sakit hati, dia tidak merasa tersaingi, dia tidak merasa posisinya diambil, dia tidak merasa insecure, dia tidak merasa karirnya hancur, saudara, tapi dia terus mendukung pemimpin yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Dia mengikuti Saulus. Di sini kita melihat satu kualitas yang luar biasa dari Barnabas, saudara. Dia fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak fokus kepada ambisi pribadinya. Dia fokus kepada kemenangan tim. Dia fokus kepada apa yang menjadi misi dari kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika tiba di hadapan gubernur di Pafos, tiba-tiba Roh Kudus memakai Saulus. Dia tidak bertanya, dia tidak protes, saudara. Loh, kok bukan aku loh, aku ini pemimpinnya loh. Kenapa Roh Kudus kok pakai Saulus untuk menghardik Elimas, membuat tanda-tanda mujizat? Akhirnya sejak saat itu yang jadi viral adalah Saulus atau Paulus, saudara-saudara. Dan Barnabas semakin tidak kelihatan. Sikap dari Barnabas, dia melihat, mungkin dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai Paulus menjadi seorang yang besar, seorang pemimpin melebihi saya. Dan itu tidak masalah bagi Barnabas, saudara-saudara. Dan setelah pasal 15, saudara-saudara, nama Barnabas tidak pernah muncul lagi di Kisah Para Rasul. Seluruh sisa dari Kisah Para Rasul separuhnya fokus kepada Paulus, saudara-saudara. Dan kemanakah Barnabas? Kita melihat apa yang terjadi dengan Barnabas, saudara-saudara. Ini adalah kisah terakhir di mana nama Barnabas disebutkan, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi beberapa waktu kemudian, tadi ayat kita sudah baca, Paulus mengajak kepada Barnabas untuk pergi ke setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi apa yang terjadi dengan Barnabas, saudara-saudara?
dia melanjutkan pelayanannya bersama Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, saudara. Sementara Paulus dia melanjutkan pelayanan bersama Silas, saudara. Dan perpisahan ini terjadi karena Paulus tidak mau mengajak Markus. Ya, Paulus dengan tegas berkata, dikatakan di ayat 38, dia tidak mau membawa Yohanes Markus karena orang ini, anak muda ini pernah meninggalkan mereka. Ya, anak ini tidak setia. Anak ini penakut. Ya, barangkali Yohanes Markus melihat penderitaan bagaimana Barnabas dan Paulus mendapatkan penderitaan atau tekanan dan dia mungkin tidak siap saat itu, saudara. Akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Namun Barnabas dia mengajak Markus lagi. Saulus tidak setuju, saudara. Paulus tidak setuju. Saudara, barangkali Barnabas mencoba mengingatkan Paulus. Paulus, tidakkah engkau ingat ini persis sama dengan kejadian yang kau alami? Engkau seorang yang gagal, engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau mendapatkan kesempatan kedua. Mengapa engkau tidak memberikan kepada Markus, Yohanes Markus, saudara? Paulus memiliki alasan tertentu dan kita tahu dalam segala sesuatu Allah memiliki rencana karena Tuhan tetap memakai Paulus dan Silas dengan luar biasa. Dan sementara itu Barnabas dia memilih membesarkan, memberi kesempatan kepada Markus. The son of encouragement, anak penghiburan ini dia terus memberi kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya kepada orang-orang yang masih mau untuk melibatkan diri dalam pelayanan, saudara. Dan kita tahu bahwa Yohanes Markus inilah yang menulis Injil Markus, saudara-saudara. Barnabas sendiri tulisannya tidak masuk dalam Alkitab, saudara. Tetapi orang-orang yang dia didik menjadi menuliskan buku-buku kitab yang menjadi berkat buat kita selama ribuan tahun sampai kepada kita saat ini, saudara. Jadi sini kita melihat bahwa Barnabas dia seorang team player, saudara. Saya ada sebuah gambar. Ini adalah gambar bagaimana sebuah tim bola basket merayakan kemenangannya, saudara. Ya, merayakan kemenangan mereka dengan luar biasa. Nah, saudara, pasti perhatian kita yang pertama adalah kepada yang pegang piala, saudara. Ya, barangkali itu kaptennya, barangkali itu pemimpinnya, barangkali itu top scorernya, saudara. Tapi kebahagiaan orang yang di samping sampai yang paling ujung, saudara, yang baju biru tidak kalah, saudara, dibandingkan yang tengah. Ya, tidak kalah, saudara. Barnabas dia adalah seorang team player, saudara, dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak terlalu penting siapa yang mencetak gol, saudara. Tidak terlalu penting siapa top scorernya, saudara. Yang penting orang itu berada di dalam tim. Yang penting tim saya menang. Barnabas selalu berpikir yang penting misi kerajaan Allah tercapai. Tidak perlu saya disebutkan teratas. Kalau perlu saya tidak disebutkan juga nggak apa-apa. Yang penting tim kita menang, saudara. Orang yang pakai baju biru itu bukan pemain, saudara. Bukan pemain bola basket, ya. Mungkin mereka adalah equipment manager. Mereka orang-orang yang menyiapkan sepatunya, menyiapkan handuknya, menyiapkan lokernya, saudara. Ya, orang-orang yang tidak masuk di kamera, saudara. Tetapi merekalah memiliki peran yang luar biasa. Dalam pelayanan kita selalu menemukan orang-orang seperti ini, saudara. Mereka mungkin para pendoa syafaat yang tidak pernah terlihat. Ya, di dalam keluarga mungkin dia adalah seorang ibu yang tidak pernah menonjol, saudara. Di dalam pekerjaan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita anggap kecil, saudara, tapi mereka sebetulnya melakukan sesuatu yang sangat besar, saudara. Saya ingin memberi satu kesaksian pribadi, saudara. Banyak puluh tahun yang lalu, ya, saya masih usia 20-an waktu saat itu. Sebagai seorang yang muda, saya punya banyak keinginan dan cita-cita. Dan tidak ada yang salah dengan hal itu, saudara, ya. Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan dan cita-cita. Itu membantu kita, memotivasi kita untuk aim higher, untuk menggapai lebih tinggi, saudara. Tapi suatu saat dalam perjalanan misi bersama teman-teman, kami akan melakukan misi pada hari Minggu. Namun hari Sabtunya kami pergi ke satu gereja. Perjalanan misi ini di Jawa Barat, saudara. Kami pergi ke satu gereja yang saya belum pernah kunjungi, dan kami mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang saya tidak kenal sama sekali saat itu, ya, saudara. Dan saat itu firman Tuhan
berbicara seakan-akan khusus buat saya, saudara. Ya, dan firman Tuhan saat itu berkata seperti ini, saudara. Engkau dipanggil bukan untuk menjadi lebih dari orang lain, tetapi untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Pada hari itu, saudara, konsep berpikir saya berubah sama sekali, saudara. Seakan-akan Tuhan memberikan contoh Barnabas dalam hidup saya. Seorang yang fokusnya memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan mau memakai Barnabas tidak sebagai ujung tombak, it's okay, kata Barnabas. Barnabas seorang yang siap untuk selalu berada di belakang, saudara. Dia selalu siap untuk mendukung orang lain, ya. Dia mungkin berkata, it's okay, I'm invincible. Saya nggak kelihatan, nggak apa-apa. But I know I'm invaluable. Saya tahu saya sangat bernilai. Saudara, orang seperti Barnabas bukan orang yang minder, saudara. Bukan orang yang males, bukan orang yang tidak mau maju. Justru dia sebaliknya orang yang sangat percaya diri dan dia feel content. Dia merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, penugasan yang Tuhan berikan, dan dia tahu dia sangat berharga di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang murah hati, saudara. Dia selalu memberi, tidak hanya harta benda, tapi dia juga memberikan, bisa kembali, ya. Tidak hanya harta benda, tapi dia juga memberikan semangat, saudara. Next slide, mungkin bisa dibantu dari belakang. Dia memberikan dorongan, dia memberikan kesempatan kepada orang lain, saudara. Dan dia tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi pemimpin, saudara. Dia fokus kepada tujuan Tuhan, bukan kepada ambisi pribadi. Saya mengundang tim pemuji untuk dapat mempersiapkan diri, saudara. Saudara-saudara, di sekitar kita Tuhan menaruh orang-orang yang membutuhkan encouragement. Tuhan menaruh orang-orang yang membutuhkan penghiburan dari saudara. Di sekitar kita Tuhan menaruh orang-orang yang perlu saudara bantu. Di sekitar kita, terutama pada masa seperti ini, Tuhan menaruh orang-orang yang membutuhkan kesempatan kedua dari saudara. Maukah saudara menjadi Barnabas, orang-orang yang murah hati, tidak hanya dalam bentuk materi, saudara, tapi juga dalam bentuk kesempatan yang saudara berikan. Di sekitar kita, Tuhan menempatkan orang-orang yang butuh kita angkat, butuh kita topang, saudara. Dan saat kita mengangkat mereka, mungkin mereka akan menjadi lebih tinggi dari kita. Mungkin mereka akan menjadi lebih populer daripada kita. Dan bagi seorang Barnabas, hal itu tidak menjadi masalah, saudara. Ya. Dan ini bukan untuk mendemotivasi saudara-saudara, untuk membuat saudara tidak ingin mencapai lebih tinggi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agar kita mengenal apa tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang ditetapkan Tuhan berada di posisi yang teratas, posisi yang pertama, posisi ujung tombak, top scorer, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi tim pendukung, saudara. Dan bila Anda adalah orang yang di posisi top scorer, posisi yang tertinggi, saudara harus ingat bahwa Anda ada di tempat itu karena ada Barnabas yang selalu mendukung saudara, yang selalu memberi kesempatan kepada saudara tanpa ingin terkenal. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu itu. Seraya kita menyanyikan lagu ini, mari kita merenungkan apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mungkin kau bukan menjadi orang yang pertama, tapi kita bisa menjadi puas, kita bisa menjadi yakin saat kita tahu apa panggilan kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan mataku tertuju padamu. Mataku
segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku. Ya Tuhan, pakai kami Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti. Saya serahkan kepada Hamba Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada sore hari ini. Dalam situasi, kondisi, keadaan yang ada, kadang-kadang kita tidak sadar ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada saat ini, naikkanlah kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kerinduan pribadimu, keluargamu, bawa itu kepada Tuhan sore hari ini. Bukan saja kerinduan-kerinduan untuk menyenangkan diri kita, keluarga kita, tapi terlebih untuk menyenangkan Tuhan, untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi Tuhan mengingatkan untuk kita mencari, memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Untuk hal-hal yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita semua. Baiklah, sebagai pengumuman pada sore hari ini, untuk minggu depan kita masih beribadah secara live streaming. Tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kalahkanlah segala keadaan situasi yang mungkin sulit secara manusia, tapi kita kalahkan dengan apa? Kita pegang janji-janji firman Tuhan. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Baiklah, kesempatan yang indah ini kita mau memberi bagi Tuhan
Saya percaya ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin belum sempat atau bagaimana bingung untuk memberi buat Tuhan, ya, karena ibadah belum seperti biasanya. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan-persembahan, nanti dapat dibawa apabila ibadah telah diadakan, atau juga memberi melalui transfer dengan nomor rekening gereja yang telah ada, ataupun juga melalui scan QR Code dengan salah satu aplikasi yang ada, melalui Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan yang berjanji adalah setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Saya juga persilakan apabila ada di antara kita para petugas juga yang mau memberi buat Tuhan di tempat-tempat yang telah disediakan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua untuk memberi bagi Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, yang mungkin secara manusia tidak memungkinkan. Tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami semua hingga saat ini. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan selalu dengan cara-Mu yang ajaib selalu menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Dengan sukacita, dengan rasa syukur kami memberi bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan kita mau menyanyi Sungguh Ku Bangga. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Biarlah ini menjadi pujian dan doa kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amen. Baiklah, kita akan menutup di dalam doa. Sebelumnya kita akan bangkit berdiri, khususnya buat yang ada di tempat ini. Kita menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Haleluya. 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 Ku bersyukur
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus akan terus memimpin, memberkati, melindungi kita mulai hari ini sampaikan Dia datang kedua kali untuk menjemput kita semua orang yang percaya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang ku ingin